Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Seduni dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 7. Kali ini saya akan membahas perbedaan buku fiksi dan non-fiksi terlebih dahulu dan membandingkan dua buku non-fiksi yang sudah saya baca. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak terjadi, karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta. Contoh buku fiksi adalah novel, hikayat, komik, dan dongeng. Kedua, buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Buku ini dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di dalam kehidupan nyata. Contoh buku non-fiksi antara lain buku motivasi, buku karya ilmiah, buku literatur, dan buku biografi. Struktur buku non-fiksi. Struktur buku non-fiksi terdapat 3 bagian, yaitu pertama, orientasi. Bagian ini mengenakan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Orientasi berisi kenalan tokoh yang terlibat dalam sebuah cerita dan awal dari sebuah cerita. Yang kedua, urutan peristiwa, menjelaskan tentang kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Yang ketiga, reorientasi berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita, umumnya berisi pesan moral yang diambil. Cerita buku non-fiksi. Ciri-ciri buku non-fiksi terdapat 4 bagian. Yang pertama, menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada namun diperbarui menggunakan fakta yang ditemukan kembali. Kedua, ide yang tertulis secara jelas dan sistematis. Ketiga, menggunakan istilah asing seperti internet, e-commerce, dan web. Keempat, memberikan wawasan dan informasi. Kaidah kebahasan buku non-fiksi terdapat 3 bagian. Yang pertama, menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Kedua, cerita yang dituliskan terkesan santai, cerita demi cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan. Buku pertama yang saya baca adalah buku non-fiksi. Judul buku ini adalah Isi Kepala Jack Ma Secara Gila Mendirikan Kerajaan Bisnis Alibaba. Nama penulisnya adalah Tri Atmojo. Nama penerbitnya adalah Media Pressindo. Tahun terbit 2017 dan jumlah halaman 164. Ringkasan buku non-fiksi berjudul Isi Kepala Jack Ma Cara Gila Mendirikan Kerajaan Bisnis Alibaba yang sudah saya rinci sedemikian rinci-rincinya untuk dimengerti. Jack Ma terlahir dengan nama Ma Yun pada tanggal 10 September 1964. Ia dan keluarganya tinggal di tepian sungai Westlake di Hangzhou. Ia jago dalam bahasa Inggris dan ia belajar secara otodidak. Setelah lulus SMA, Jack Ma memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Zhejiang. Ia pernah ke Amerika Serikat tahun 1995 untuk belajar internet, dan proyek web pertamanya adalah China Yellow Pack atau China Pack. Ketika China Pack mulai bangkrut, Jack Ma pulang ke kampung halamannya dan membangun usaha e-commerce di tanah kelahirannya. Pada bulan Maret 1999, Jack Ma dan timnya secara resmi web Alibaba diluncurkan. Kerja keras membuat reputasi Alibaba tumbuh dengan pesat. Peminat tidak hanyalah dari dalam negeri tetapi dari luar negeri. Dan Alibaba juga telah mengembangkan fitur Alipay, Taobao Marketplace, Taobao Mall, dan Truth Pass. Alibaba adalah contoh yang luar biasa. Perjalanan menuju sukses tidak semulus yang kebanyakan orang bayangkan. Perlu waktu hingga 15 tahun untuk mencapai IPO internasional. Alibaba pernah beberapa nyaris bangkrut karena kesulitan keuangan.
Namun budaya kerja keras yang dibentuk Jack Ma dan timnya mampu membangkitkannya kembali. Di selanjutnya ada menemukan butir-butir penting di buku ini dan kegiatan prabaca. Ada pertanyaan juga nanti di butir-butir penting ini. Lanjut ke slide selanjutnya. Kan butir-butir penting di dalam buku berjudul Isi Kepala Jack Ma Cara Gila Mendirikan Kerajaan Bisa Alibaba di bab 1 Masa Lalu yang Terlalu Manis. Jack Ma terakhir dengan nama Mayun pada tanggal 10 September 1964. Ia dan keluarga tinggal di tepian sungai Westlake di Hangzhou. Ma mengaku berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Kedua orang tua Ma merupakan pemain sandiwara Ping An, yaitu sandiwara tradisional profesional Cina profesional, di mana para pemainnya mendongeng sembari menyanyikan lagu balada Suzhou, Cina Selatan. Zhang Ying adalah istri Jack Ma. Zhang Ying adalah seorang wanita bersahaja yang sama sekali tak ingin berada di bawah lampu yang selalu menyoroti suaminya. Zhang Ying dan Jack Ma memiliki dua orang anak, namun hanya seorang saja yang dikenal publik, yaitu Ma Yuanku. Bab 2 Mendirikan Alibaba. Pada bulan Februari 1999, Jack Ma pulang ke kampung halamannya dengan membangun e-commerce di tanah kelahirannya, pemukiman Lex Garden di Hangzhou. Kantor sederhana, tidak ada penanda di halaman depannya, juga tidak terlihat ada aktivitas bisnis yang serius. Pada awal Alibaba dibangun, Jack Ma untuk berbagi pekerjaan dengan penduduk desa, mereka pahlawan favoritnya ya Robin Hood. Setiap pertemuan selalu dihadiri oleh ke-18 orang anggota timnya. Ma mengaku memotivasi anggota timnya agar selalu kompak dan bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Di web Alibaba saat ini terlihat daftar berbagai produk dari perusahaan-perusahaan manufaktur dan perdagangan di Cina. Kerja keras membuat reputasi Alibaba tumbuh dengan pesat. Peminatnya tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Bab 3 Bertemu dengan Malaikat Penolong. Di tahun 1999 terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di Cina. E-commerce mulai berkembang dengan baik. Hal ini menarik perhatian para investor. Banyak para investor internasional, perusahaan ventura capital yang ingin menanamkan model di pasar internet di Cina. Tiga pemodal besar yaitu Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan SoftBank mencoba melirik bisnis e-commerce Cina. Pada bulan Oktober 1999, Goldman Sachs secara resmi menyuntikkan dananya sebesar 5 juta dolar ke Alibaba. Suntikan modal ini telah menyelamatkan Alibaba dari krisis keuangan yang melandai selama ini. Alibaba menjadi leluasa untuk menentukan rencana-rencana besar di masa mendatang. Bab 4 Alibaba Go Public. Pada tahun 2007, Alibaba melakukan reorganisasi perusahaan besar-besaran sebagai persiapan untuk masuk ke bursa saham Hong Kong. Dari reorganisasi itu terbentuklah Alibaba Group sebagai induk dari perusahaan-perusahaan berafiliasi dengan Alibaba. Pada tanggal 19 September 2014, saham Alibaba Group resmi melantai bursa Wall Street, New York, Amerika Serikat. Dari hasil itu, Alibaba diprediksi mampu meraup hingga 25 miliar dolar, yang menarati rekor IPO atau Initial Public Offering terbesar dalam sejarah IPO dunia, dan hal ini menjadikan Alibaba sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia. Bab 5 Bisnis Alibaba. Alibaba menyatakan bahwa YunOS sebagai sistem operasi terbesar ketiga di dunia dengan 40 juta penggunanya di tahun 2015. Jack Ma yakin bahwa kedepannya YunOS bisa menggantikan sistem operasi iOS yang dimiliki Apple, sementara di Cina 2016 sistem operasi Android dari Google tetap masih yang paling populer. Di Indonesia, Alibaba menjalin kerjasama dengan Grup Sinarmas melalui PT Sinarmas Multiarta Tbk. Keduanya berkolaborasi untuk membangun portal internet terbesar dengan tujuan sebagai tempat pertemuan supply dan demand di pasar global. Bab 6 Dikagumi Pemimpin Dunia. Jack Ma mengunjungi Rusia untuk menghadiri forum St. Petersburg International Economic ke-19. Pada pertemuan itu, Presiden Vladimir Putin menyampaikan keinginan untuk menciptakan sebuah platform yang bisa membantu usaha kecil dan menengah di Rusia untuk memasuki pasar ekspor. Pada acara tahunan IT